Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kinan, ini Mbak atau Mas ya. Bagaimana mengatur waktunya Bu dalam menjalankan bisnis juga mengurus keluarga? Masya Allah. Cakep nih. Kayak ujian tesis. Nggak ya, kayak di sidang ya. Nggak, jadi memang ini baru kemarin saya kasih ya materinya itu. Jadi teman-teman sekalian memang ini challenge ya. Yang namanya belajar untuk manajemen waktu, mengatur waktu ini madalah hayah ya. Pelajaran sepanjang hidup nih. Ya selama kita masih diberikan kesempatan waktu dan usia sama Allah, maka disitulah kita terus dituntut untuk belajar memanage apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Ya sepertinya seperti itu gitu ya. Nah teman-teman sekalian ya, ada tampil ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian ya, ada dua waktu ya, ada dua macam waktu. Yang pertama adalah kita sebut dengan waktu usia. Waktu usia itu adalah waktu yang Allah kasih sama kita. Ada kadarnya, ada masanya, yang mana kita masing-masing nggak tahu ya berapa jatah kita yang dikasih. Waktu usia kita dikasih sama Allah itu berapa panjang kita nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, ada yang kedua, jenis waktu yang kedua adalah waktu produktif namanya. Nah, kalau waktu usia kita nggak bisa atur, ya kita nggak bisa atur. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya, jatahnya berapa. Tapi yang bisa kita atur ada yang namanya waktu produktif, ya, waktu yang bisa kita ikhtiarkan dengan kerja-kerja cerdas kita, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mengenalnya dengan ya waktu produktif ya. Jadi memang sukses itu sangat tergantung dengan waktu produktif kita. Karena jatah waktu kita sama, sehari 24 jam. Sepekan 7 hari. Ya, enggak ada yang berbeda. Orang sukses sekalipun jatah waktunya sama, 24 jam dan 7 hari dalam sepekan. Maka ini yang kemudian harus kita manage, harus kita atur. Sebagaimana kemampuan dia untuk memanage waktu, maka sebesar itu pun kesuksesan yang bisa dia raih. Ya, makanya hari ini saya coba sharing ya bagaimana yang namanya waktu produktif. Jadi kalau di HNI ya Bapak Ibu sekalian, bisnis di HNI Anda diajarkan sama mentor untuk memulai belajar mengolah waktu produktif mulai dari 1 sampai 2 jam setiap hari. Ya. Jadi nggak banyak-banyak. Dari 24 jam, coba deh, hitung deh. 24 jam, tidur berapa jam? Ibadah berapa jam? Kemudian waktu untuk ngurusin tugas-tugas keseharian kita berapa jam? Yang bapak-bapak, yang karyawan 8 jam bekerja, yang ibu-ibu ngurusin rumah, ngurusin anak, suami, segala macam itu berapa jam? Ya. Kemudian kalau Anda punya impian untuk sukses di sebuah bisnis, maka pastikan kalau hari ini kita wabil khusus kita bicara tentang HNI ya, maka pastikan teman-teman komitmen. Nah, memang di sini kata kuncinya adalah komitmen. Ya, komitmen. Komitmennya sama siapa? Sama diri sendiri. Ya, komitmennya sama diri sendiri. Kalau dulu kita masuk sekolah jam 7 sampai jam 2 siang misalnya. Masuk jam 7, lagi ngantuk kek, lagi males, nggak mau tahu, pokoknya jam 7 masuk sekolah. Tapi kalau ngerjain bisnis, justru di sini, dua mata pisaunya nih ada di sini. Di satu sisi, yang namanya pebisnis, memang waktu itu suka-suka kita. Ya, kita yang menentukan, jam 9 masih pakai daster, masih pakai sarung gitu ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang marahin. Tapi justru di situ juga. Ya, ketika komitmennya terhadap diri sendiri, kadang-kadang ini banyak ininya nih, banyak bebelok-beloknya ya. Nanti aja, banyak menunda pekerjaan. Kenapa? Karena bosnya diri sendiri, nggak ada yang ngatur, tidak ada yang memerintahkan. Ya, syukur-syukur kalau punya mentornya bawel gitu ya, nunjuk diri sendiri ya. Punya mentornya bawel, dibawelin. Hari ini udah apa, jam segini udah PCA berapa banyak. Ya, tapi sejatinya yang namanya bisnis itu kan adalah target kita sendiri. Nah, makanya komitmen untuk mulai 1 sampai 2 jam setiap hari. Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian, 1 sampai 2 jam setiap hari.
ngapain aja? Dipakai untuk apa? 1-2 jam itu dipakai untuk pertama gesit PCA, pasti prospecting, karena prospecting ini adalah ruh bisnis kita, ya. Ruh bisnis kita adalah prospek, teman-teman sekalian. Bisnis kita bisnis networking, bisnis jejaring, ya. Ruh bisnis kita adalah memprospek, ya. Kemudian teman-teman yang kedua bisa dipakai untuk pembinaan, untuk maintain jaringan. Kalau sekarang mungkin kita banyak lewat WhatsApp ya, lewat online, ya. Kita nggak terbatas lah ya untuk pergi ke sana kemari offline, kita terbatas. Kalaupun bisa ya terbatas jumlahnya ya, terbatas waktunya. Makan di warteg aja dibatasi ya 20 menit gitu ya. Sampai bawa-bawa warteg sih ya. Nah, jadi bisa yang kedua adalah teman-teman lakukan pembinaan di 2 jam itu, 2 jam waktu produktif ya. Atau yang ketiga, waktu produktif itu teman-teman bisa gunakan untuk upgrade kapasitas. Seperti hari ini, saat ini nih teman-teman nonton nih YouTube jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Jam 1 sampai jam 3 standby di YouTube-nya HNI TV. Ini namanya teman-teman sedang menggunakan waktu produktif untuk upgrade diri, untuk upgrade skill gitu ya. Jadi pertama ini dulu kuncinya, komitmen dengan waktu produktif untuk menjalankan bisnis. Mau berapa jam? Kalau Anda agen pemula, baru mau mulai, oke lah 1-2 jam. Tapi kalau Anda sudah mulai yakin, sudah penggerak, sudah banyak mitra di bawah, ya, memang sudah punya cita-cita, punya mimpi, ingin sukses bersama HNI, silakan ditingkatkan 3-4 jam, 5-6 jam gitu ya. Tapi sejatinya mulai dari 1-2 jam untuk siapapun agen HNI, ini sudah asalkan komitmen setiap hari. Nah ini bahasanya jangan dipotong nih. Bu, waktu produktif kan cuma 1-2 jam. Saya udah melakukan, tapi kok nggak sukses-sukses. Bapak melakukan nggak setiap hari? Enggak Bu, kalau ingat gitu. Yang penting 1 jam, 2 jam. Oh salah. Jadi kalimat edukasinya jangan dipotong. Waktu produktif 1-2 jam setiap hari. Makanya kata kuncinya adalah komitmen. Apa itu komitmen? Sesuatu yang dilakukan konsisten, dilakukan secara terus-menerus, secara teratur. Nah, baru nanti dari situ, dari konsisten tadi ya, konsisten dengan waktu produktif, maka yang berikutnya jadi pribadi yang disiplin. Jadi pribadi yang disiplin ya. Bicara Islam sebenarnya bicara tentang kedisiplinan ya. Sholat subuh waktunya sudah ada jam sekian. Sholat zuhur, sholat asar ya, waktu-waktu sholat itu kan sebenarnya mengajarkan kita ya, membimbing kita untuk menjadi pribadi yang disiplin ya. Saum dari jam berapa sampai jam berapa ya, kita ada saum Ramadan, kita ada haji di bulan apa gitu ya, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang disiplin sebenarnya. Jadi saya selalu bilang sama mitra-mitra saya, jangan disiplin karena untuk sukses bisnis, tapi disiplin karena kita seorang muslim. Nah itu kan jadi mindsetnya lebih luas lagi ya. Jadi jangan cuma yang kaitannya dengan input, TP ya, apalagi tuh ya AVO, HSIS, tapi jadi pribadi yang disiplin karena saya seorang muslim ya. Islam mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kalau disiplinnya udah dipegang, insya Allah semuanya lancar jaya nih. Yang bikin kita berantakan sehingga kita keteteran sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri yang gak disiplin ya. Kemarin saya belajar sama Bu Ai ngajarin nih ya, Bu Ai izin ya saya bagikan nih ininya nih ya, pelajarannya dari Bu Ai. Jadi Bu Ai bilang kalau buat kita ya pebisnis HNI itu ya, bangun pagi usahakan bangunnya sebelum subuh supaya kita masih bisa sempat sholat malam ya, kita bisa sempat sholat fajar, kemudian lanjut dengan sholat subuh ya. Setelah selesai sholat subuh jangan langsung pegang handphone. Makanya sekarang saya melarang jaringan saya pegang handphone sampai jam 6 pagi ya. Itu waktu ba'da subuh digunakan, yuk kita gunakan buat tilawah, buat zikir, buat sodako fajar sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi baru mulai kita aktivitas. Kita nengok room mana yang urgent untuk butuh dijawab misalnya. Itu pun kalau mak-mak kita sambil nyambi, ya enggak? Itu tadi yang saya bilang tuh ya.
Anaknya udah nangis minta sarapan, bapaknya udah teriak minta bikinin kopi, kan gitu ya. Cucian cucian juga udah teriak minta digiling gitu ya. Itu luar biasa tuh ya. Maka lakukan dengan disiplin teman-teman sekalian ya. Kemudian yang terakhir dan yang sangat penting adalah enjoy, bahagia, jangan tertekan ya. Jangan tertekan. Target yang kecil, kalau Anda menjalankannya tidak dengan rasa bahagia, rasanya akan berat. Tapi kalau amanah yang besar, tanggung jawab yang besar, menjalankan bisnis yang besar, sebesar apapun Anda jalankan dengan enjoy dan bahagia, itu Anda pasti bisa menjalankannya dengan ringan dan happy sepanjang hari. Mudah-mudahan membantu ya Pak, Bu.